Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pagi ini Bang Widi ada di Masjid Nurul Huda. Ini tadi akses ke perkebunan hutan bagus banget ya. Itu di Agrabinta menuju Pelabuhan Ratu. Nah, alhamdulillah sekali pagi ini Bang Widi diajak sarapan sama Pak Ustadz. Ini sama-sama pengembara ternyata. Bedanya Bang Widi mengembara pakai motor, Pak Ustadznya jalan kaki. Wah, terima kasih Pak, udah dibikin sarapan. Siap. Oke, Bang Widi mau sarapan dulu, habis ini mau lanjut jalan ke arah Pelabuhan Ratu. Pagi ini harus banyak gasnya karena udah dari kemarin menikmati pemandangan, meskipun di depan nanti masih banyak pemandangan bagus di tepi pantai, tapi targetnya harus gas. Oke, selamat pagi guys. Pagi ini Bang Widi sama Mas Bagus melewati akses keluar dari perkebunan Agrabinta menuju daerah Surade. Nah, ceritanya semalam kami bermalam di masjid di Agrabinta tersebut. Di dalam perkebunan itu ada masjid. Nah, kita nginep sampai pagi karena ternyata di area sini udaranya sangat dingin, dan saat kita perjalanan malam kita udah mulai kerasa lelah dan gak kuat. Akhirnya kita berhenti untuk rest. Nah, pagi ini jalur yang kami lalui itu adalah jalur umum antara Agrabinta menuju Surade, di mana kalau dilihat di peta itu jalurnya dari bawah mulai sudah naik ke tengah, yaitu menghindari jalur bawah tepi pantai yang disebut Geopark Ciletuh. Nah, Geopark Ciletuh itu sebenarnya bagus banget, cuman kita akan agak membuang waktu lagi karena akses ke sana itu lebih jauh. Terus nanti setelah Geopark Ciletuh selesai itu tanjakan sama jalur kelok-keloknya lumayan panjang. Jadi kita menghindari jalur tersebut untuk menuju Pelabuhan Ratu melewati jalur ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, jalur yang kami lalui ini termasuk jalur yang kelok-keloknya juga panjang. Nah, pastikan kalau lewat sini teman-teman timingnya pas pagi, seperti yang Bang Widi lakukan saat ini bersama Mas Bagus. Itu timingnya pagi karena start dari Agrabinta itu pagi hari. Nah, kalau lewat sini sudah menjelang sore, terus keburu-buru untuk ngegas sampai tujuan berikutnya, dipastikan akan lebih menguras tenaga karena selain kelak-keloknya itu bikin ngantuk, juga bikin kefokusan berkendara harus selalu terjaga. Nah, di depan kami ini sudah mulai terlihat jembatan Cikaso, di mana Sungai Cikaso ini airnya sangat bagus, hijau, pemandangan untuk foto backgroundnya juga sangat bagus. Karena airnya hijau, terus view-nya itu seolah-olah malah seperti danau, tapi ini sungai guys, aslinya sungai. Dan di sini juga dekat sini ada Curug Cikaso namanya, tapi kami nggak mengeksplor curug tersebut karena akses menuju ke sana tidak sejalur dengan arah kami jalan. Jadi di sini kami hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan foto-foto, ambil view, dan jangan lupa karena ini jalan umum, hati-hati ya guys, pastikan jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Oke guys, jadi perjalanan Bang Widi sama Mas Bagus kali ini kan memang sengaja pengen explore pantai selatan Jawa Barat. Nah, salah satunya aksesnya harus melewati hutan-hutan tengah gini yang belum tepi-tepi pantai banget, tapi tetap harus lewat situ. Karena ada beberapa pantai di Jawa Barat yang tepiannya itu sama sekali tidak bisa diakses kendaraan. Artinya tepi pantai yang beberapa tidak bisa diakses tadi itu benar-benar hutan lebat atau tebing-tebing terjal. Nah, kalau Mas Bro lewat Pansela untuk disusuri, sementara tujuan akhir destinasinya itu di ujung Pulau Jawa atau di Merak atau mau menyeberang ke Sumatera, maka jalur ini adalah jalur yang sangat boros waktu. Karena itu tadi kontur medannya meskipun sepi, tapi naik turun sama kelak-keloknya itu benar-benar menguras tenaga. Jadi kalau teman-teman lewat sini
ya pastikan tidak sedang terburu-buru, karena setelah kita menikmati view jalan yang bervariasi jenis konturnya, kita harus melakukan rest untuk pemulihan tenaga. Sedangkan Jawa Tengah atau Jogja menuju Merak itu kalau lewat jalur umum itu akan diarahkan via Purwokerto, Krupuk, Cirebon, Karawang, Bekasi, Jakarta, dan Serang. Itu akan jauh lebih singkat waktunya, karena untuk menuju Merak lewat jalur umum itu hanya jalan yang lurus saja tanpa banyak hambatan dan bukan jalur wisata. Jadi seperti itu. Nah, sengaja Bang Wede lewat sini karena memang Bang Wede tidak dalam misi pengejaran waktu. Oke, ini adalah hari ketiga kami melakukan perjalanan bersama Mas Bagus. Nah, rantai Mas Bagus ini sudah mulai kendor. Bang Wede melakukan penyetelan karena Bang Wede sendiri juga sebagai owner bengkel juga basicnya juga mekanik. Jadi sekalipun Bang Wede touring bawa teman dan ataupun tidak, Bang Wede biasanya tetap membawa peralatan untuk perbengkelan darurat selama perjalanan. Oke, lanjut hari ketiga semenjak kami berangkat dari Jogja dan melakukan camper van bersama teman-teman mekanik di hari pertamanya sampai Minggu pagi. Itu saat ini Bang Wede sudah masuk ke kota Pelabuhan Ratu. Nah, biar teman-teman tahu, Pelabuhan Ratu itu salah satu kota di Sukabumi dan lokasinya di pantai selatan Sukabumi. Itu posisi kota Pelabuhan Ratu itu sangat berjauhan dengan kota-kota besar lain. Ambillah contoh dengan Bogor atau dengan Bandung. Nah, Pelabuhan Ratu itu berada di pojok selatannya Sukabumi. Nah, Pelabuhan Ratu itu karena sangat berjauhan dari kota-kota di sekitarnya yang besar, maka oleh dari itu Pelabuhan Ratu menjadi kotanya masyarakat di kecamatan-kecamatan sekitarnya seperti Surade, seperti daerah tadi Cikaso, seperti Agrabinta, itu kotanya ke Pelabuhan Ratu. Nah, dari situ Pelabuhan Ratu malah menurut Bang Wide menjadi kota yang besar di ujung selatan Sukabumi. Masyarakat yang tinggal di situ juga banyak, bisa dilihat nih teman-teman. Pelabuhan Ratu itu lalu lintasnya termasuk yang padat kalau sudah masuk kota. Nah, selain pemandangannya yang memang cantik dan elok, Pelabuhan Ratu itu semacam kota sejarah juga, karena beberapa kota-kota di Indonesia itu yang dahulunya tinggalan Belanda itu yang pernah disusun struktural dan apalah dijadikan tempat strategis, itu biasanya punya ciri khas tersendiri. Salah satunya Pelabuhan Ratu ini. Jadi selain kotanya itu padat di tengah daerah yang agak sedikit jauh dari kota-kota lain, Pelabuhan Ratu sebagai kota wisata itu juga ternyata juga banyak pabrik-pabrik besar, skala besar lah gitu. Nah, karena bentuknya juga teluk yang agak raksasa ini untuk kelas Pulau Jawa, untuk Pelabuhan Ratu di situ juga ada port, biasanya untuk mangkal kapal-kapal menuju ke pabrik, ke tambang, ke pembangkit. Nah, itu biasanya memuat batu bara. Oke Mas Bro, karena perjalanan sampai Pelabuhan Ratu ini Bang Widi sudah kemalaman, jadi tidak dapat pemandangan atau view perjalanan setelah arah ke barat dari Pelabuhan Ratu. Nah, jadi untuk perbatasan Sukabumi dengan Banten, Bang Wede lalui perjalanan ini dengan kondisi yang gelap. Nah, oleh karenanya video edisi kali ini Bang Wede cukupkan. Silahkan disimak dan ditunggu video-video petualangan Bang Wede berikutnya di perjalanan Tor Jogja Sumatera, bonus explore Jawa Barat.